Prediksi tersebut serta dampaknya terhadap pasar keuangan domestik saat ini sudah tersambung bersama dengan kami, Ralph Birger Putirai, Head of Treasury and Financial Institution, Bank Mega. Pak Birger, apa kabar? Baik, Anake, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Birger. Kita lihat rupiah menguat hingga ke level 15.500-an lagi di hari ini. Apakah menurut Anda ini efek karena The Fed menahan suku bunga? Iya, sebetulnya kalau kita lihat rupiah pergerakannya beberapa hari terakhir ini, sebetulnya angin segar sudah kelihatan waktu memang keluar data CPI Amerika Serikat 2 hari lalu. Memang terlihat pelandaian terjadi, walaupun tidak banyak, tetapi dari situ kita sudah melihat bahwa sebetulnya kebijakan yang diambil selama ini, terutama dari Bank Sentral Amerika Serikat, sudah cukup tepat. Lalu kemarin akhirnya kita memang melihat keputusan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat itu menambah akhirnya kegairahan di pasar. Jadi di situ kita lihat juga bahwa tadinya posisi market yang sudah long US dollar across the board terhadap semua currencies, akhirnya kita lihat memang dilepas. Dan kita memang melihat secara keseluruhan diikuti karena dolar indeks yang ada. Kalau kita lihat dolar indeks yang ada itu turunnya cukup signifikan. Akhirnya memang rupiah yang termasuk juga currency baik maupun currency yang lain di regional ikut seiring dengan memang turunnya daripada dolar indeks tersebut. Jadi memang disambut cukup positif di pasar keuangan, terutama kalau kita lihat setelah keluarnya pengumuman tadi malam oleh Bank Sentral Amerika Serikat begitu. Baik, tapi kalau memang benar seperti yang disampaikan semalam ada peluang 3 kali pemangkasan suku bunga acuan di tahun depan, seperti apa nih akan mempengaruhi pergerakan rupiah kita? Oke, jadi sebetulnya kalau kita lihat kemarin cukup menarik adalah melihat dot plot yang ada. Karena kalau kita melihat daripada dot plot sebelumnya yang dikeluarkan, diperkirakan tahun depan itu hanya 2 kali pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat. Tetapi dot plot yang keluar semalam ternyata sampai dengan 3 kali. Berarti 75 basis diharapkan akan turun di tahun 2024. Kalau memang ke sana arah larinya, harusnya memang kita lihat bukan saja dolar indeks across board akan turun, tetapi rupiah pun mempunyai peluang untuk memang mengalami penguatan lagi. Seperti yang kita lihat hari ini, misalnya rupiah sudah sempat menyentuh tadi pagi ke level 15.470, diperkirakan mestinya terutama memang menghadapi akhir tahun ini, di mana memang kita tahu ada Santa Claus Rally, ada year end closing, window dressing, biasanya istilah-istilah itu keluar, harusnya arah penguatan masih cukup terbuka, terutama untuk rupiah, memang menjelang penutupan buku tahun 2023 ini. Baik, artinya Anda juga yakin kalau rate saat ini sudah mencapai terminal rate untuk The Fed? Kalau untuk terminal rate, the Fed sebetulnya memang sudah cukup quite positif, kita juga yakin paling tidak apa yang sudah diambil kebijakannya bukan saja oleh Bank Sentral Amerika Serikat, tapi oleh hampir semua bank sentral di dunia rata-rata memang sudah mencapai peaknya kalau kita lihat, termasuk juga kalau kita lihat oleh BI, di mana dengan suku bunga yang sekarang di 6%, BI reference rate, harusnya semua memang sudah mencapai level peaknya. Jadi harusnya dari sini, kalau kita memang kembali lagi tadi misalnya ke dot plotnya, harusnya memang tendensi ataupun arah kebijakan suku bunga untuk menurun, terutama memang dengan mulainya melandainya semua inflasi hampir di seluruh dunia, harusnya memang begitunya, harusnya ada begitu. Mengingat tahun ini mungkin efektifnya hanya tinggal 2 pekan lagi begitu. Apakah Anda lihat masih ada risiko-risiko yang harus kita waspadai yang mungkin bisa membawa rupiah ini kembali melemah? Baik, Ana. Kalau kita lihat memang paling tidak kita tinggal 2 minggu lagi, bahkan mungkin tidak sampai, karena memang biasanya menjelang akhir tahun, year end closing itu biasanya bisnis juga akan slow. Tapi kita memang tidak boleh complacent. Karena kalau kita melihat ke depannya, masih banyak sekali faktor-faktor yang memang sangat harus diwaspadai, terutama dari perekonomian secara keseluruhan. Tetapi yang pasti, at least kita bisa menutup pasar kalau melihat dengan berita yang ada keluar kemarin, apalagi memang dengan mulainya membaiknya seluruh indikator ekonomi yang ada, paling tidak kita bisa menutup tahun 2023 dengan baik. Tetapi sekali lagi pekerjaan rumah kita masih banyak, terutama menghadapi 2024, karena memang masih banyak faktor lagi yang harus kita lihat.
Karena walaupun kita lihat memang misalnya inflasi sudah mulai mengalami penurunan, tetapi tidak berarti penurunan ini akan sustain begitu. Itu yang perlu diperhatikan. Karena kita lihat sendiri misalnya data inflasi Indonesia yang surveinya harusnya turun, akhirnya misalnya naik begitu. Itu adalah salah satunya. Tetapi memang ke depannya 2024 bukan saja inflasi yang harus diwaspadai, istilah higher for longer itu tetap kita tidak bisa lupakan. Karena walaupun memang pemangkasan itu akan ada di tahun 2024, tetapi paling tidak kita masih akan melihatnya sampai dengan semester pertama 2024. Jadi the higher for longer interest rate itu masih tetap akan ada di situ. Belum lagi terakhir yang penting adalah memang kita harus tahu di pasar istilahnya yaitu memang strong dollar yang memang masih ada. Jadi orang memang masih melihat cash is the king dalam hal ini. Jadi pasti masih akan terjadi pelarian currency ke safe haven, dalam hal ini adalah US dollar. Itu yang memang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi at least kita bisa menutup 2 minggu lagi ke depan ini dengan positif sentimen yang ada, bukan saja di Indonesia tetapi globally, yang mudah-mudahan memang kita akan bisa lihat by the end of the month ataupun akhir bulan Desember ini, anak. Baik Pak Birger, kalau kita mengingat yang disampaikan Presiden sebelumnya terkait dengan likuiditas perbankan yang seret, namun bagaimana pantauan Anda terhadap likuiditas valuta asing di perbankan? Apakah juga sama situasinya? Kalau kita melihat likuiditas terutama dari US dollar, sebetulnya likuiditasnya itu ada. Kalau kita lihat on a daily basis, dana yang ataupun uang yang masuk di sistem, terutama di Bank Indonesia itu cukup besar. Terutama yang masuk di dalam instrumen yang namanya BI Term Depo ataupun BITD. Hariannya itu bisa kurang lebih 6 sampai 7 billion US dollar. Jadi memang liquidity itu ada, cuman memang rata-rata perbankan menahan likuiditas yang ada di masing-masing bank. Karena memang kita tahu menjelang akhir tahun biasanya ada year end closing, hampir seluruh bank baik rupiah maupun dolar itu biasanya ditahan. Jadi memang kalau memang ada istilah perebutan dana pihak ketiga ataupun memang persaingan untuk merebutkan dana pihak ketiga dari masyarakat, biasanya memang secara perlahan-lahan itu akan menaik menjelang penutupan akhir tahun. Jadi mungkin itu fenomena yang memang selama ini juga dikhawatirkan, terutama oleh Presiden kita. Jadi itu adalah salah satu faktor yang memang masuk di dalam berita-berita akhir-akhir ini begitu sih, Anak.